Halo guys, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Hibernate Framework. Hibernate adalah salah satu framework yang digunakan untuk pengembangan aplikasi dengan cepat. Selain daripada Hibernate, teman-teman juga akan mengetahui framework yang lain seperti GPA ataupun dengan Spring. Proyek yang sedang kalian lihat adalah proyek pada pertemuan kita minggu yang lalu, di mana proyek ini akan kita ubah menggunakan Hibernate Framework. Hal pertama yang akan saya tambahkan pada proyek ini adalah menambahkan framework support untuk Hibernate. Caranya adalah klik kanan pada nama proyek yang sedang teman-teman kerjakan, kemudian pilih Add Framework Support. Akan muncul sebuah jendela baru, di mana pada bagian sebelah kiri kalian dapat melihat terdapat framework-framework yang sudah disupport oleh IntelliJ IDE, dan salah satunya adalah Hibernate. Untuk teman-teman yang baru pertama kali menggunakan Hibernate Framework, silakan pilih menu Download, kemudian pilihlah Configure. Pada jendela yang baru muncul tersebut, pilihlah level proyeknya adalah menjadi Global Library. Step ini dilakukan agar pada saat teman-teman mengembangkan proyek yang lain menggunakan Hibernate Framework, teman-teman tidak perlu lagi mendownload ulang. Untuk rekan-rekan yang sudah pernah menggunakan Hibernate Framework, teman-teman dapat menggunakan library yang telah disediakan. Tahap berikutnya, kita akan menambahkan configuration file untuk Hibernate. Pilihlah File, kemudian pilih ke Project Structure. Pada jendela untuk Project Structure, pilihlah Facets. Dan di sana teman-teman sudah dapat menemukan terdapat satu buah facets, yaitu adalah Hibernate. Namun deskriptor untuk Hibernate masih kosong dan kita akan menambahkan deskriptor yang baru. Caranya adalah klik pada tombol plus, kemudian pilihlah hibernate.jfg.xml. File ini merupakan file configuration untuk Hibernate. Pada jendela peletakan daripada hibernate.jfg.xml, pastikan teman-teman meletakkannya pada src/main/resources untuk rekan-rekan yang menggunakan IntelliJ versi 2021. Untuk rekan-rekan yang menggunakan IntelliJ versi 2020, pastikan file ini terdapat di src. Setelah kita menambahkan file tersebut, teman-teman sudah dapat melihat bahwa pada resources terdapat hibernate.jfg.xml dengan bentuk seperti ini. Tahap berikutnya, kita akan melakukan proses mapping. Proses mapping ini adalah proses mengubah tabel-tabel yang terdapat pada basis data menjadi kelas yang terdapat pada IntelliJ IDE. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membuat mapping kelas secara manual, yaitu terdapat pada kelas user, kelas department, dan kelas student. Ketiga kelas ini akan saya hapus terlebih dahulu, agar nanti kita dapat melihat hasil mapping dalam menggunakan Hibernate. Untuk melakukan proses mapping, kita akan membuka sebuah jendela persistence. Jendela persistence dapat kita temui pada menu View, kemudian pilih Tool Windows, kemudian pilih Persistence. Pada jendela persistence, kita dapat menemukan sebuah proyek dengan nama yang kita buat, kemudian klik kanan pada nama proyek tersebut, pilih Generate Persistence Mapping, kemudian By Database Schema. Akan muncul sebuah jendela yang baru di mana kita dapat melakukan proses mapping antara data yang terdapat pada basis data dengan kelas. Pada tampilan ini terdapat choose data source, package, entity prefix, entity suffix, kemudian database schema mapping, dan beberapa pilihan untuk generation settingsnya. Karena kita belum memiliki data source untuk proyek yang sedang kita kerjakan, kita akan membuat sebuah data source yang baru. Caranya adalah teman-teman klik tombol yang terdapat di samping kanan daripada pemilihan data source. Pada jendela data source and drivers, klik menu tambah,
Kemudian pilihlah database untuk MySQL. Masukkan username, password, dan nama basis data yang akan digunakan pada proyek ini. Pada bagian save, kita dapat memilih apakah kita mau menggunakan forever atau until restart atau for session. Setelah username, password, dan database terisi, kita akan melakukan test connection terlebih dahulu. Berikut adalah tampilan jika teman-teman sukses melakukan tes koneksi ke basis data. Setelah sukses, kita akan tekan tombol OK. Tahap berikutnya, kita akan memilih data source, dan data source yang akan digunakan adalah data source yang tadi baru saja kita buat. Setelah memilih data source, pada bagian database schema mapping akan muncul seluruh tabel, di mana tabel-tabel tersebut adalah tabel-tabel yang terdapat pada basis data yang kita gunakan. Berikutnya, saya akan meletakkan package, yaitu adalah tempat di mana hasil mapping tersebut akan diletakkan. Package yang akan saya gunakan adalah com.robi.namaproyek.entity. Tahap berikutnya, kita akan memilih dari tabel mana sajakah kita akan melakukan proses mapping. Tabel-tabel yang akan saya pilih adalah tabel user, tabel department, dan tabel student. Kita dapat melihat bahwa tabel student terdapat 5 buah kolom, yaitu adalah ID, first underscore name, last underscore name, address, dan department underscore ID. Pada pembuatan mapping dengan menggunakan cara manual, teman-teman melakukan proses mapping untuk kolom department underscore ID menjadi sebuah kelas dari kelas department. Dengan menggunakan Hibernate, kita dapat melakukan hal yang sama, namun hal yang perlu diperhatikan adalah bagian Show Default Relationship yang terdapat pada bagian General Settings perlu dalam keadaan terchecklist. Setelah Show Default Relationship di checklist, teman-teman dapat menemukan bahwa terdapat kolom yang baru yang dapat dilakukan proses mapping. Contohnya pada kelas student adalah muncul sebuah department.students by ID. Kolom tersebut dipetakan menjadi kelas department dengan namanya adalah department by department's ID. Nama ini bisa kita ubah agar lebih singkat menjadi department. Kemudian, pada kolom untuk department underscore ID yang dipetakan menjadi sebuah tipe data INT dapat kita checklist karena kita sudah memiliki satu buah kolom hasil mapping, yaitu menggunakan objek dari kelas department. Berikutnya, kita juga dapat melihat bahwa tabel department muncul sebuah kolom yang baru, yaitu adalah student.department dengan tipe hasil mappingnya adalah java.util.collection dengan tipe data yang diterima adalah kelas student. Pada bagian ini, teman-teman dapat memilih untuk memasukkannya atau mengekskludekannya. Setelah seluruh tabel yang teman-teman butuhkan sudah di checklist, pastikan pada bagian Generation Settings untuk bagian Add to Session Factory dalam keadaan tercentang. Berikutnya, teman-teman tinggal menekan tombol OK. Setelah proses mapping dilakukan, kita dapat melihat bahwa pada file hibernate.cfg.xml, properti-properti yang baru sudah ditambahkan dan terdapat hasil mappingnya.
Kalian dapat melihat bahwa properti dan mapping di sini mirip seperti sebuah kelas yang pernah kita buat sebelumnya, yaitu adalah kelas MySQLutil. Pada kelas MySQLutil terdapat baris kode program, yaitu adalah class.forName com.mysql.cj.jdbc.driver. Baris tersebut dipetakan menjadi sebuah properti dengan nama propertinya adalah connection.driver_class. Kemudian value-value yang terdapat pada metode getConnection seperti jdbc.2mysql dipetakan menjadi properti dengan nama connection.url. Dan di sana juga terdapat properti untuk username dan password yang teman-teman dapat lihat sesuai dengan parameter yang terdapat pada MySQLutil. Berikutnya kita akan melihat kelas-kelas yang merupakan hasil mapping yang di-generate oleh Hibernate. Pada bagian ini teman-teman dapat melihat bahwa terdapat beberapa bagian pada kelas-kelas tersebut yang masih berwarna merah atau terdapat error. Error tersebut dikarenakan karena untuk IntelliJ versi 2021 terdapat modul info, sehingga setiap modul-modul yang akan digunakan perlu dideklarasikan pada file tersebut. Untuk mengatasi error pada kelas-kelas user, kelas student, dan kelas department, kita dapat menambahkan satu baris pada modul info.java, yaitu adalah requires, kemudian diisi dengan java.persistent. Tahap berikutnya, saya akan membuka beberapa kelas, yaitu yang terdapat pada package DAO. Kelas yang pertama akan saya buka adalah kelas department DAO YMPL. Hal pertama yang akan saya perbaiki pada kelas department DAO YMPL adalah import kelas untuk kelas department. Berikutnya, saya akan menuliskan kode program untuk metode fetchAll. Seperti yang teman-teman lihat, metode fetchAll yang terdapat pada kelas department DAO YMPL ini masih menggunakan native query. Dengan menggunakan Hibernate, kita memiliki 3 cara untuk melakukan query, yaitu adalah menggunakan kriteria, kemudian menggunakan HQL atau Hibernate Query Language, dan menggunakan native SQL. Pada video kali ini saya akan menggunakan kriteria, di mana pada kriteria tersebut kita sama sekali tidak akan menuliskan query seperti yang teman-teman lihat. Namun sebelum kita menuliskan kode program pada kelas department DAO YMPL, terdapat beberapa bagian yang perlu kita tambahkan, yaitu yang pertama adalah pada modul info kita akan menambahkan untuk Hibernate. Kemudian kita akan menambahkan juga sebuah file, yaitu adalah hibernateUtil.java. Requires org.hibernate.rm.core adalah sebuah modul yang diperlukan untuk pengembangan proyek secara Hibernate. Setelah saya menambahkan dari baris ini, saya akan membuat kembali satu buah kelas yang saya letakkan pada package util dengan nama hibernateUtil.java. Kelas hibernateUtil adalah sebuah kelas di mana kelas ini akan mengenerate sebuah session. Teman-teman dapat membayangkan session adalah seperti objek dari sebuah koneksi yang menghubungkan antara proyek kalian dengan basis data.
Ini adalah kode program dari kelas Hibernate Util, di mana kelas ini akan kita butuhkan untuk memanggil koneksi ke basis data. Berikutnya, kita akan kembali ke kelas department.ymPL, di mana kita akan menuliskan kode program untuk melakukan fetch daripada basis data. Ini adalah kode program pada method fetchAll, di mana method fetchAll ini menggunakan Hibernate Framework. Pada baris 24, kita akan membuat sebuah objek dari kelas session, di mana objek tersebut diinisiasi dengan menggunakan Hibernate util.getSessionFactory.openSession. Berikutnya, pada baris ke-25, saya membuat sebuah objek dari kelas Criteria Builder dengan inisiasi session.getCriteriaBuilder. Pada baris 26, saya membuat sebuah objek dari kriteria query dengan tipe data yang diterima adalah kelas department. Pada bagian ini saya mendefinisikan bahwa kelas yang nanti akan dilakukan query adalah untuk kelas department, di mana kelas department adalah merupakan hasil mapping dari tabel department. Pada baris 27, saya menuliskan sebuah baris yaitu kriteria query.from_department.class. Baris ini akan setara dengan sebuah pembuatan string query yaitu adalah select id, name from department. Dengan pembuatan kode program seperti ini, teman-teman tidak perlu lagi menuliskan string query secara native. Bagian terakhir dari metode ini adalah kita akan mengambil data-data hasil query dengan menggunakan session.createQuery, kriteria query.getResultList. Hal ini akan jauh lebih mudah dibandingkan kita menggunakan while, di mana pada while tersebut kita melakukan fetch data secara berulang. Berikutnya, saya akan kembali menuliskan kode program untuk metode addData. Untuk metode addData, kita juga akan menggantikan string query yang kita tuliskan di sana menjadi menggunakan sebuah metode pada Hibernate Framework.
Ini adalah kode program untuk metode add data, di mana pada metode ini saya menggunakan metode save untuk menyimpan objek dari kelas department. Metode save ini akan secara otomatis dikonversi menjadi query dengan menggunakan Hibernate, sehingga teman-teman tidak perlu lagi repot-repot untuk menuliskan query dengan menggunakan metode save ini. Untuk metode update data, saya akan melakukan copy isi daripada metode add data, kemudian saya pastekan sebagai isi daripada metode update data. Dengan menggunakan Hibernate, teman-teman tinggal mengganti metode save dengan metode update. Lalu bagaimana dengan metode delete? Untuk metode delete, kita akan melakukan hal yang sama, yaitu melakukan copy paste dari metode add data ke delete data, dan mengganti metode save dengan metode delete. Hal yang berikutnya akan kita lakukan adalah mengganti throws SQL exception, class not found exception dengan Hibernate exception. Inilah keseluruhan kode program untuk kelas department.ympl. Selanjutnya saya akan membuka kelas student.ympl dan melakukan hal yang sama, yaitu mengganti metode-metode yang terdapat pada kelas tersebut. Dengan menggunakan Hibernate, teman-teman dapat melakukan copy paste terlebih dahulu untuk metode fetchAll dari department.ympl ke student.ympl. Setelah melakukan copy paste, kita akan mengganti kelas department yang terdapat pada kriteria query dan list menjadi kelas student. Berikutnya, kita akan melihat bahwa pada string query dengan menggunakan native MySQL, terdapat query untuk join. Implementasi untuk join pada Hibernate yaitu adalah menggunakan sebuah metode, yaitu adalah join. Untuk menggunakannya, baris 28 yaitu adalah create query.from student.class akan saya masukkan ke dalam sebuah kelas, yaitu adalah root. Setelah memasukkannya ke dalam sebuah objek dari root, barulah saya dapat menggunakan metode join. Metode join memiliki sebuah parameter, yaitu bertipe string. Lalu bagian apakah yang harus saya tuliskan pada string ini? Kita akan melihat pada kelas student. Kelas student yang teman-teman lihat merupakan hasil mapping dari tabel di basis data, yaitu adalah pada tabel student menjadi sebuah kelas. Pada kelas student terdapat 5 buah atribut, yaitu adalah ID, first name, last name, address, dan department. Di mana department yang terdapat baris 23 terdapat anotasi add many to one dan add join column. Karena kita melakukan join dengan tabel department, maka yang akan saya tuliskan dalam join tadi adalah teks, yaitu dengan department ini.
Jadi inilah bentuk teman-teman menggunakan query join, di mana query join tersebut menggunakan Hibernate Framework. Yang teman-teman tuliskan pada method join ini adalah nama atribut yang memiliki anotasi add many to one. Untuk mendapatkan hasil query-nya, teman-teman tidak perlu lagi mengubah metode yang terdapat pada baris 31, yaitu adalah getResultList. Kita dapat melihat perbandingan antara getResultList dengan menggunakan while. Setelah seluruhnya selesai, kita dapat menghapus kode program yang lama, sehingga kode program pada metode fetchAll sudah tidak lagi terdapat error. Berikutnya, saya akan mengganti metode addData. Karena kita menggunakan Hibernate Framework, kita cukup melakukan copy paste metode addData dari kelas department DAO-YMPL. Setelah melakukan copy paste, saya akan mengganti variabel department yang terdapat pada baris 44 dengan variabel student yang terdapat pada parameter dari metode ini. Hal lainnya yang perlu kita ganti adalah mengganti throws SQL exception, class not found exception dengan Hibernate exception. Ini adalah keseluruhan kode program dari kelas student DAO-YMPL. Berikutnya, saya akan membuka kelas user DAO-YMPL dan mengganti kode-kode program yang terdapat pada kelas tersebut. Isi daripada metode login akan mirip seperti isi daripada metode fetchAll yang terdapat pada department DAO-YMPL maupun pada student DAO-YMPL. Untuk itu, saya akan melakukan copy paste terlebih dahulu kode program yang terdapat pada metode fetchAll. Setelah melakukan copy paste, hal pertama yang akan saya ubah adalah mengubah kelas student menjadi kelas user. Berikutnya, kita akan melihat dahulu query yang digunakan untuk melakukan login ke basis data. Query-nya adalah berupa select email, name, from user, where email sama dengan tanda tanya, and password sama dengan tanda tanya. Pada bagian ini, teman-teman dapat melihat bahwa query tersebut menerima dua buah parameter, yaitu adalah email dan password. Lalu bagaimana cara melakukan implementasinya dengan menggunakan Hibernate? Untuk implementasi menggunakan Hibernate, kita akan menggunakan sebuah kelas tambahan, yaitu kelas predicate. Agar tidak membingungkan, variabel dengan nama student root akan saya ganti menjadi user root.
Implementasi Hibernate untuk melakukan pemeriksaan antara parameter yang diberikan, yaitu adalah kita menggunakan kelas predicate. Dengan melakukan cara seperti ini, yaitu adalah kriteria builder.equal _userroot.getEmail, email, teman-teman akan mendapatkan email sama dengan tanda tanya. Equal yang terdapat pada metode kriteria builder akan sama artinya dengan native query, yaitu adalah dengan menggunakan sama dengan. Kemudian, pada bagian belakang daripada userroot.get ini, yang kita tuliskan pada string ini adalah atribut dari kelas user. Kebetulan nama atributnya sama, yaitu adalah email dan password, sehingga kita tidak perlu pusing untuk nama daripada atributnya. Berikutnya kita melihat bahwa pada native query terdapat logic AND untuk email sama tanda tanya, and password sama dengan tanda tanya. Untuk menemukan logic AND ini, kita juga masih menggunakan predicate dengan menggunakan kriteria builder.AND. Hal terakhir, kita akan menggunakan variabel predikat n ini dan memasukkannya ke kriteria query dan memakai metode where. Terakhir, saya akan menggunakan session.createQuery kriteria query .getResultList.getNull. Ini disebabkan karena saya hanya akan mengambil satu buah data dari hasil result cell tersebut. Tahap selanjutnya, kita akan melihat bahwa password yang biasa disimpan dalam basis data sudah dilakukan enkripsi. Enkripsi yang standar adalah menggunakan MD5. Lalu bagaimana cara kita menggunakan MD5 dengan menggunakan Hibernate? Caranya adalah kita akan menambahkan sebuah library yang baru, yaitu adalah Common Strip Codec. Versi Common Strip Codec yang akan saya gunakan adalah versi 1.15. Setelah menambahkan library tersebut, jangan lupa jika kita ingin menggunakannya, masukkan library tersebut dalam modul stripinfo.java. Setelah proses untuk DAO selesai, berikutnya kita akan kembali ke kelas controller, di mana kelas yang akan pertama kali saya buka adalah kelas login controller. Pada baris 38, teman-teman dapat melihat
bahwa terdapat baris yaitu adalah user sampai userdao.login kurung buka email, password. Jika kita ingin menggunakan MD5, maka kita dapat membungkus variabel password tersebut dengan menggunakan kelas digestutils. Kemudian dari kelas ini kita akan menggunakan metode bernama md5hex dan memasukkan password yang kita dapatkan dari password field. Dengan cara seperti inilah teman-teman nanti dapat mendapatkan hasil md5 dari password field yang teman-teman tuliskan. Berikutnya, pada kelas ini kita masih akan memperbaiki, yaitu adalah pada bagian catch. Setelah kode program pada kelas login controller selesai, kita akan lanjutkan ke kelas main controller. Kita akan memperbaiki dulu import untuk department dan student. Berikutnya kita akan mengganti case dari kelas SQL exception dan kelas not found exception menjadi Hibernate exception. Setelah seluruh kode program pada kelas main controller tidak terdapat error, kita akan buka kembali kelas department controller. Kemudian kita akan memperbaiki kode-kode program yang lain pada kelas ini. Pada baris 62 terdapat kode program yang error, yaitu adalah pada konstruktor dari kelas department. Hal tersebut dikarenakan karena hasil mapping dari Hibernate tidak melakukan include untuk konstruktor dengan tipe parameter. Karena itulah kode program ini akan saya ubah menjadi default constructor. Kemudian saya akan memanggil metode set untuk setiap atribut yang nanti kita perlukan. Setelah seluruhnya selesai, kita akan menambahkan satu buah metode toString pada kelas department, karena jika kita mau melihat bahwa pada UI terdapat combo box dan table, di mana combo box dan table tersebut membutuhkan metode toString untuk menampilkan data-data yang kita perlukan. Jika kita tidak mau override metode toString, maka tampilan data yang akan nanti muncul adalah com.nama package-nya, kemudian add yang disertai dengan hash daripada kelas tersebut. Setelah mengoperate metode toString pada kelas department, saya akan membuka file modul info strip Java dan menambahkan beberapa baris kode program pada file tersebut. Yang pertama-tama akan saya tambahkan adalah requires java.naming.
Baris ini perlu ditambahkan karena Hibernate akan melakukan konversi dari name dari yang class mapping menjadi tabel-tabel yang terdapat pada basis data. Kemudian karena kita menggunakan hasil mapping menggunakan Hibernate, maka kita juga perlu melakukan opens untuk entity. Setelah seluruhnya selesai, kita dapat mencoba untuk menjalankan proyek ini. Di sini kita sudah dapat melihat bahwa proyek JavaFX telah berhasil di-run dengan baik dan datanya juga sudah muncul baik pada combo box maupun pada table.